dulu dakwaannya ketimbang komen kayak gini. Jelas-jelas dakwaan keduanya TPPU. Nggak ingat anak dan keluarganya ya Bang. Iya betul. Iya tapi TPPU di kasus Niki kan dananya nggak muter-muter Bang, dari Dr. Reza ke developer. Jadi teman-teman sekalian, TPPU itu nggak harus muter-muter. Prinsipnya TPPU itu adalah si pelaku berusaha menjauhkan uang atau harta kekayaan hasil kejahatan dari dirinya. Itu prinsipnya TPPU. Makanya kalau ada yang ngomong TPPU itu harus memenuhi 3 tahapan, layering, kemudian integration, enggak 3 tahapan itu enggak harus dipenuhi dalam pidana TPPU, enggak ada diharuskan begitu. Kemarin dari ahli TPPU enggak ada itu unsur TPPU. Ahli yang mana? Ahlinya si terdakwa ya pasti ngomong kayak begitu. Abangnya netral, gak ada beban, jadi menjelaskannya bisa diterima. Iyalah, nggak ngapain, nggak ada kepentingan juga kok. Tapi bisa aja hakim vonis lebih tinggi nanti. Iya bisa aja, makanya sebenarnya kalau dia petenteng-petenteng gitu, bisa nanti hakim beranggapan, berarti 11 tahun kurang nih di dia ini. Udah kenain aja maksimal. Ya bisa aja juga hakim beranggapan begitu. Makanya seharusnya terdakwa ini jaga sikap juga sih. Harus jaga sikap juga sih. TPPU kan 15 tahun jika pelaku aktif. Pasal yang kamu baca di mana itu? TPPU aktif itu 20 tahun. Pak, jaksa di kasus NM tidak melaporkan harta ke LHKPN. Apakah itu bisa disebut jaksa? Ya, jaksa itu apa yang disebut di dalam undang-undang kejaksaan, bukan LHKPN tolak ukurnya. LHKPN itu kewajiban pejabat, ya tinggal kamu cek aja. Apakah dengan posisinya dia jaksa fungsional itu punya kewajiban untuk melaporkan LHKPN? Ya tinggal dicek. Karena nggak semua PNS itu punya kewajiban untuk menyampaikan LHKPN loh kawan-kawan. Nggak semua. DRG abu-abu harus diperiksa TPPU dong karena dia yang kasih duit. TPPU itu uang hasil kejahatan. Dalam perkara Nikita Mirzani itu uang hasil kejahatannya itu 4M dianggapnya jaksa karena hasil tindak pidana pemerasan. Oke? Begitu pemahamannya TPPU. Sore abangku, sore. Saksi-saksi ahli perguruan tinggi orang netral semua, nggak ada pemerasan TPPU atau pengancaman. Judulnya aja saksi yang meringankan, ya udah pasti nggak netral lah. Kalau dia nggak meringankan si terdakwa nggak mungkin dihadirkan. Judulnya aja ahli atau saksi yang meringankan. Kemudian soal TPPU-nya Nikmir itu kan terkait duit 3,4 M. Ya itu yang dibuktikan oleh JPU, 3,4 M-nya terbukti hasil TPPU. Menurut mereka. Uangnya sudah diambil balik. Bukan diambil balik, disita. Disita sama diambil balik itu beda. Kalau disita yang menyita itu penegak hukum. Kalau diambil balik itu saya ngasih uang ke kamu, terus saya ambil balik, itu namanya diambil balik. Tapi kalau saya kasih uang ke kamu terus disita sama penyidik, itu bukan diambil balik, tapi disita. Bisa bebas nggak Bang? Kalau menurut saya berat ya kalau untuk bebas. Kalau lepas ya mungkin. Hakim beranggapan itu sebagai perbuatan keperdataan. Perbuatannya terbukti tetapi itu perdata, ya itu mungkin. Tapi kalau bebas sepertinya berat ya.
Tapi kan dana itu hasil kesepakatan, Bang. Nah, itu kan menurutmu itu hasil kesepakatan. Tapi kan penuntut umum beranggapan itu bukan hasil kesepakatan, tetapi hasil pemerasan. Makanya dianggap terbukti TPPU-nya. Pemerasan dari mana? Suaminya aja waktu jadi saksi bilang itu kesepakatan. Inilah dia yang dipotong-potong. Orang keterangannya iya itu kesepakatan, tetapi kesepakatan di bawah tekanan. Keterangannya begitu kok. Dipotong-potong. Ini nih. Makanya kesimpulanmu jadi salah. Menilai fakta itu jangan dipotong, tapi seluruhan. Reza Gladys juga di persidangan bilang, iya itu kesepakatan. Tetapi kesepakatan di bawah tekanan. Rekening si Reza harus diperiksa. Ya dia bukan tersangka atau terdakwa TPPU, ya nggak bisa lah diperiksa. Masih pada kurang paham ya, saya aja yang nggak sekolah hukum sedikit mengerti. Ambil sudah. Salam sukses dan sehat selalu Tuan Guru Mulia, amin. Kok abang ini lebih condong membela RG ya? Saya nggak ada membela siapapun. Saya nggak ada kepentingan untuk membela RG atau membela siapa. Saya menjelaskan ke kalian duduk hukumnya seperti apa. Capek lah bang menjelaskan sama yang sakit hati. Nggak apa-apa. Biar makin pinter, biar makin paham secara hukum. Bang Leon jangan bosan ya baca typing. Nggak apa-apa. Tujuannya live kan begitu. Untuk diskusi, menjelaskan. TPPU katanya menyamarkan uangnya bang, tapi di PT perumahannya itu kan atas nama Nikita. Jadi teman-teman, kalau pembayarannya itu secara tunai di dalam undang-undang TPPU maupun peraturan pelaksananya, peraturan pemerintah, ketika transaksi di atas 500 juta itu harus diberitahukan sumber dananya dari mana. Nah dalam case-nya Nikita Mirzani itu kan nggak diberitahukan sumber dana 2M-nya dari mana ke PT-nya itu. Dan PT Parama Wisesa itu sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dia wajib untuk melaporkan transaksi tersebut. Pihak terdakwa bilang JPU ragu-ragu perihal TPPU, makanya hanya dituntut 11 tahun. Ya bebas mereka berpendapat begitu, tetapi teman-teman, pidana maksimalnya Undang-Undang ITE itu 6 tahun. Terdakwa ini dituntut 11 tahun, artinya ada dari 6 tahun menjadi 11, artinya kan tidak ada keraguan-raguan di situ sebenarnya. Kalau ragu-ragu itu dituntutnya 5 tahun, nah itu ragu-ragu. Ini 11 tahun kok dituntutnya. Bentar lagi Bang Leon bilang udah lah muak aku. Yang ngasih nggak ditahan, ya kan yang ngasih korban dalam perkara ini. Ya kalau korban kan ya nggak ditahan toh. Namanya aja korban, justru korban itu dilindungi secara hukum. Apa bedanya bebas dan lepas bang? Bedanya kalau bebas itu berarti perbuatannya tidak terbukti, dakwaannya tidak terbukti. Artinya yang dituduhkan itu tidak terbukti semua lah. Baik secara perdata maupun secara pidana. Itu kalau bebas. Nah kalau lepas itu perbuatannya itu terbukti, tetapi perbuatan keperdataan bukan perbuatan pidana. Dasar hukumnya 191 ayat 1 putusan bebas dan 191 ayat 2 putusan lepas. KUHP dasar hukumnya. Di video RG nyengir-nyengir bang, nggak tertekan. Kalau dalam perkara pidana itu, fakta itu harus dilihat secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Bang, apakah bisa tahanan rumah? Bisa.
Intinya kamu ini pro abu-abu toh. Kenapa harus dipaksa milih pro atau tidak pro? Masa orang menjelaskan hukumnya seperti apa kamu bilang pro abu-abu? Emang dalam menganalisa kasusnya Nikita Mirzani ini harus kalau kita tidak sependapat dengan PH-nya menjadi pro atau kontra terhadap Nikita Mirzani, ya kan nggak begitu. Ini udah mulai ada orang B nih, si Taurus ini. Nih ya, kalau dalam pemerasan itu, inisiatif untuk meminta duit itu adalah dari orang yang meminta duit, yang menerima duit. Itu pemerasan. Nah sekarang di perkara ini siapa yang berinisiatif untuk minta duit? Duit itu dikasih karena diminta atau karena diberikan cuma-cuma? Udah gitu aja. Duitnya itu diserahkan oleh Reza Gladys karena diminta atau diberikan cuma-cuma atau inisiatif dari Reza Gladys. Itu aja dulu. Kalau uang disita, uangnya dikemanakan bang? Nanti sesuai dengan putusan pidananya. Kalau putusannya itu lepas atau bebas, itu dikembalikan ke siapa disita. Tetapi kalau putusannya itu pemidanaan, itu dikembalikan kepada orang yang berhak atau dirampas untuk negara. Itu. Terus bagaimana dengan kasus skincare overclaim? Laporkan aja. Skincare overclaim itu sudah ada undang-undang perlindungan konsumen. Udah ada undang-undang kesehatan. Kalau pakai undang-undang perlindungan konsumen, berlaku pasal 28, pelaku usaha yang membuktikan sebaliknya. Makasih bang, udah bela kebenaran, sama-sama. Salam kenal bang, suruh pulang Rismon ke Simalungun sebelum. Horas paman, salam kenal, salam kenal. Maklumin aja mas, orang ini nggak ikut sidang NM dari awal. Saya mengikuti fakta-faktanya. Saya berdasarkan alat bukti yang dihadirkan ahli digital forensik. Bukan berdasarkan klaimnya kalian. Kalian aja membaca dakwaan aja nggak paham. Udah jelas-jelas pasalnya itu ada pasal pemerasan dan TPPU. Masih bilang itu bukan pemerasan tapi pencemaran. Itu aja sebenarnya udah menunjukkan kualitasnya kalian bahwa kalian itu berbicara bukan atas pengetahuan, bukan berbicara atas keilmuan kalian, tapi berbicara atas pokoknya. Bang, hakim di Indonesia masih ada kayak yang jujur? Masih. Kalau Reza yang nawarin uang gimana? Jadi gini ya, bedanya pemerasan sama uang tutup mulut atau suap itu dari inisiatif. Kalau permintaan uang itu inisiatifnya
orang yang menerima duit itu jatuhnya pemerasan. Tapi kalau inisiatif itu datang dari pemberi duit itu jatuhnya suap atau uang tutup mulut. Makanya saya bilang, dalam persidangan itu yang terbukti apa? Di dalam persidangan yang terbukti permintaan duit itu bersumber dari si Mail, bukan inisiatifnya Reza Gladys. Itu loh, makanya ini jadi tindak pidana pemerasan. Kalau kalian mau paham lagi soal pemerasan, kalian cari rilisnya KPK terkait kasus haji, kuota haji. Nanti kalian paham apa bedanya pemerasan, apa bedanya suap. Oke? Sudah dikondisikan dari awal. Ya buktikan aja. Kalau memang kalian punya bukti itu hakim, jaksanya dikondisikan dari awal. Serahkan aja buktinya, jangan main tuduh. Kalau main tuduh itu jatuhnya nanti pencemaran. Kalau pencemaran nanti dilaporin, nangis lagi. Makanya kalau punya bukti, memang di situ udah disetting, berarti kalian nuduh hakim jaksanya terima suap. Nah kalau memang kalian sudah menuduh begitu, serahkan ke KPK, kan udah dilaporkan juga ke KPK. Itu loh. Jangan nanti kalian nuduh-nuduh, pas udah dilaporin nggak bisa buktiin, nangis-nangis, bilangnya dikriminalisasi, disetting, orang berduit. Padahal kalian sendiri nggak bisa jaga ketikan, nggak bisa jaga mulut. Tapi kan si Reza Gladys sudah bilang itu kesepakatan. Nih, ini contohnya lagi orang nggak bisa mendengarkan secara lengkap. Reza Gladys itu bilang kesepakatan di bawah tekanan. Jangan kamu potong. Makanya jadi keliru kalian menarik kesimpulan karena keterangannya kalian potong-potong. Padahal keterangan di persidangan itu sudah jelas ngomongnya. Pada saat ditanya PH-nya Nikita Mirjani sudah dijelaskan sama saksi Reza Gladys. Iya itu kesepakatan, tetapi kesepakatan yang di bawah tekanan. Makanya saya sudah bilang dari awal, Nikita Mirjani dan PH-nya harus bisa membuktikan bahwa kesepakatan soal uang itu dibuat bukan karena tekanan. Gitu loh. Bang, maaf, mau nanya kalau yang korupsi triliunan cuma 7 tahun, tapi 4M malah 11 tahun, itu namanya nggak apple to apple. Kamu membandingkan antara perkara yang satu dengan perkara yang lain. Kamu bandingin 4M kerugiannya seseorang individu dengan triliunan kerugian negara, itu nggak sebanding. Nggak sebanding dalam artian akibatnya terhadap orang yang dirugikan. Dan dalam konteksnya kalau kamu kaitkan triliunan-triliunan itu kan pada akhirnya dia diputus maksimal juga oleh Mahkamah Agung, tidak sesuai, jauh lebih tinggi dari tuntutan gitu loh. Terus Bang Leon, uang yang 600 juta yang nggak ketahuan kemana, di shoot lagi gimana? Enggak lah, yang 600 juta ya udah dibiarin. Karena tugasnya jaksa penuntut umum itu bukan untuk mencari duit 600 jutanya, bukan mencari duit 4M-nya, tetapi membuktikan ada di situ, ada benar atau tidak terbukti dugaan tindak pidana pemerasannya gitu loh. Jadi jaksa itu tujuannya bukan untuk mencari atau memulihkan kerugiannya si korban ya, bukan. Bang, uang yang disita itu balik ke pemiliknya kan, tergantung putusannya. Kalau putusan bebas atau lepas itu dikembalikan kepada siapa disita. Tetapi kalau putusan pemidanaan itu bisa dua, dikembalikan kepada orang yang berhak atau dirampas untuk negara. Sangat sabar ini Bang Salu ya, harus sabar lah.
Tolong jelasin kalau meras yuk, kan di bawah ancaman, terus kalau korban nyari yang mau meras itu pemerasan. Nih ya, makanya kamu ngomong kalau kamu ngikutin persidangan di situ aja kamu udah salah. Di fakta persidangan, dan itu nggak bisa dibantah oleh Nikita Mirzani, Dr. O maupun Ismail, itu nggak bisa dibantah. Yang nyuruh Reza Gledis menghubungi Ismail itu adalah Dr. O, bukan keinginannya Dr. Reza Gledis. Nomornya Ismail itu yang nyerahkan itu Dr. O. Itu fakta persidangan loh. Bukan kata saya loh, itu fakta persidangan. Jadi kalau dibilang yang nyari Dr. Reza Gledis, ya enggak juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sejak awal Reza Gledis itu kan mencari itu sesuai dengan fakta persidangan itu untuk klarifikasi ada apa. Tetapi kan sejak awal sudah digiring. Ngapain ketemu kalau nggak ada duitnya? Makanya saya bilang baca fakta persidangan itu nggak bisa sepotong-sepotong, harus utuh. Sore bang, tebak-tebakan yuk kira-kira isi pledoinya apalagi akan dibahas. Pasti produk gitu. Pledoinya pasti akan ngarahin ke produk lagi. Produk dan kesepakatan. Kemudian produk, kesepakatan, dan Reza Gledis bukan korban. Udah pasti ke situ. Udah bisa ketebak kok. Karena kan ahli atau saksi yang dihadirkan itu untuk yang meringankan itu kan arahnya ke sana semua. Jadi udah pasti ke situ pembahasannya.